Selamat pagi Bu Bunga Anissa Harriet SEMAK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shogi Fajar. Saya mahasiswa akuntansi kelas AK704. Pada hari ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kinerja, kondisi, dan kesehatan perusahaan melalui evaluasi mendalam terhadap laporan keuangan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, risiko, dan prospeknya. Kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, atau kreditur. Berikutnya, apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Yang pertama yaitu memahami posisi keuangan melalui neraca, laba rugi, dan arus kas. Kemudian menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa kini dan masa depan. Kemudian mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Kemudian mengidentifikasi tren pertumbuhan, efisiensi operasional, dan risiko keuangan. Berikutnya menilai stabilitas dan keberlanjutan usaha berdasarkan angka-angka keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi perusahaan, menilai kualitas laba, arus kas, struktur modal, dan efisiensi aset. Kemudian mendeteksi masalah keuangan lebih awal seperti piutang tidak tertagih, kas menipis, dan atau utang yang menumpuk. Kemudian membantu investor menentukan kelayakan investasi dan menjadi dasar manajemen untuk membuat strategi bisnis dan keuangan. Berikutnya, bagaimana menganalisis laporan keuangan? Yang pertama, mengumpulkan laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan catatan. Kemudian yang kedua, memahami konteks perusahaan, apakah perusahaannya industri, model bisnisnya, risiko eksternal, dan kebijakan akuntansinya. Kemudian yang ketiga, menganalisis perbandingan atau trend analysis dan benchmark dengan pesaing. Kemudian yang keempat, menghitung rasio keuangan untuk menilai aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi. Kemudian yang kelima, menafsirkan hubungan antar laporan untuk memahami akar permasalahan dan peluang. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis berupa angka hasil perbandingan pos-pos laporan keuangan. Digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba, mengelola aset, memenuhi kewajiban, dan menjaga stabilitas. Kemudian setiap rasio memberikan gambaran spesifik sehingga membantu melihat kondisi perusahaan secara lebih detail. Rasio likuiditas. Pengertian. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, menunjukkan seberapa cepat aset lancar bisa digunakan untuk membayar utang lancar. Kemudian rasio likuiditas yang baik menunjukkan perusahaan memiliki kas dan aset lancar yang cukup untuk operasi harian. Contoh rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, yaitu mengukur kemampuan membayar utang lancar dengan aset lancar suatu perusahaan. Kemudian ada quick ratio, mengukur kemampuan membayar utang lancar tanpa mengandalkan persediaan. Dan yang terakhir ada cash ratio, yaitu menilai apakah kas murni cukup untuk membayar seluruh utang lancar. Berikutnya rasio solvabilitas. Pengertian.
Rasio solvabilitas menilai sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Kemudian mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemudian digunakan untuk melihat risiko kebangkrutan dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Contoh rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu ada debt to equity ratio atau DER, yaitu perbandingan utang terhadap modal pemilik. Debt to asset ratio yaitu menunjukkan berapa persen aset dibiayai oleh utang. Dan yang terakhir ada times interest earned, yaitu kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional. Berikutnya rasio profitabilitas. Pengertian rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset atau ekuitas, menunjukkan seberapa efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya menghasilkan keuntungan, dan menjadi indikator utama daya tarik perusahaan bagi investor. Adapun contoh rasio profitabilitas yaitu yang pertama gross profit margin, mengukur keuntungan dari penjualan setelah mengurangi biaya pokok. Net profit margin mengukur laba bersih yang benar-benar menjadi keuntungan. Ada ROA, mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba, dan ada ROE, mengukur tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Berikutnya ada rasio aktivitas. Pengertiannya yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian menggambarkan kecepatan aset berputar dalam operasional. Rasio tinggi biasanya menunjukkan efisiensi yang baik. Contoh rasio aktivitas yaitu total asset turnover, yaitu kemampuan aset menghasilkan penjualan. Kemudian ada inventory turnover, frekuensi perputaran persediaan, dan receivable turnover, itu efektivitas penagihan utang. Berikutnya ada rasio pasar. Pengertiannya yaitu menunjukkan bagaimana investor menilai perusahaan berdasarkan harga saham. Digunakan untuk menilai valuasi dan prospek perusahaan di mata pasar modal, dan rasio pasar penting bagi perusahaan yang sudah go public. Contoh rasio pasar yang pertama yaitu EPS, laba per lembar saham. Kemudian PE ratio, menunjukkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba. Kemudian ada PBV, yaitu membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku perusahaan. Yang terakhir kesimpulan, yaitu analisis laporan keuangan memberikan gambaran mendalam mengenai kesehatan kinerja perusahaan, melibatkan perhitungan rasio, evaluasi tren, dan interpretasi data, dan sangat penting bagi manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih. Sekian materi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.